Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku sekalian. Hari ini kita akan bahas materi berjudul upaya pemahaman interpretatif terhadap kepemilikan. Saya ulangi, kita akan bahas materi berjudul upaya pemahaman interpretatif terhadap kepemilikan. Materi ini saya ambil dari artikel yang ditulis oleh Laura Erford tahun 2010 berjudul Max Weber on Property, an Effort in Interpretative Understanding, Cornell University. Saya ulangi, materi hari ini saya ambil dari artikel yang ditulis oleh Laura Erford tahun 2010 berjudul Max Weber on Property, an Effort in Interpretive Understanding, Cornell University. Apa yang dikatakan oleh Laura, mari kita bahas. Menurut Laura, teori kepemilikan Weber merupakan sebuah teori yang kaya dengan pengetahuan hukum, ekonomi, dan sejarah. Teori kepemilikan Weber mencakup elemen dinamis dan struktural yang memperhitungkan materialitas dan idealitas dalam ekonomi dan masyarakat. Teori kepemilikan Weber dapat digunakan dalam memahami dan menjelaskan perkembangan kepemilikan kontemporer, khususnya fenomena yang merupakan transformasi besar zaman kini, yaitu kemunculan dan perluasan kekayaan intelektual. Weber memulai teori kepemilikannya dengan mendefinisikan kepemilikan sebagai seikat hak. Jadi Weber memulai teori kepemilikannya dengan mendefinisikan kepemilikan sebagai seikat hak, sebendel, sekumpulan hak begitu. Weber menyelesaikan penyelidikannya dengan mengendogenisasi kepemilikan sebagai fenomena sosial dengan menjelaskan kondisi sosial dan efek sosialnya. Kondisi sosial meliputi hubungan sosial yang terorganisir oleh adanya tatanan yang sah. Efek sosial kepemilikan bergantung pada berbagai kondisi yang bervariasi, serta meliputi ada 5 hal yang meliputi, saya ulangi, efek sosial kepemilikan bergantung pada berbagai kondisi yang bervariasi, serta meliputi 1. Cara pelaksanaan dan isi pelaksanaan yang disimpulkan dari ketentuan yang berlaku. 2. Struktur hubungan sosial yang terorganisir. 3. Jumlah hubungan sosial terorganisir yang hidup bersama dan cara interaksinya. 4. Sifat barang dan jasa yang disesuaikan. Dan yang kelima, cara yang sesuai dengan nilai barang dan jasa yang disesuaikan, seperti kepemilikan tanah, kepemilikan bangunan, kepemilikan saham, dan lain-lain. Weber memandang ekonomi sebagai sesuatu yang tertanam dalam masyarakat, artinya tindakan ekonomi yang dipengaruhi oleh pola-pola makna tertentu, hubungan struktural, dan realitas material dalam masyarakat luas. Saya ulangi, Weber memandang ekonomi sebagai sesuatu yang tertanam dalam masyarakat, artinya tindakan ekonomi yang dipengaruhi oleh pola-pola makna tertentu, hubungan struktural, dan realitas material dalam masyarakat luas. Menempati posisinya sebagai bagian dari tatanan yang benar secara formal, dan dengan demikian berdampak pada tatanan yang berlaku secara empiris, maka hukum mempengaruhi pola keterarahan makna, struktur, dan hubungan sosial, serta arah perkembangannya sepanjang sejarah. Jadi ini bicara tentang hukum ya, pandangan Weber tentang hukum. Mari kita ulangi, pandangan Weber tentang hukum. Menempati posisinya sebagai bagian dari tatanan yang benar secara formal, dan dengan demikian berdampak pada tatanan yang berlaku secara empiris, maka hukum mempengaruhi pola keterarahan makna, struktur, dan hubungan sosial, serta arah perkembangannya sepanjang sejarah. Maksudnya sepanjang zaman gitu ya. Jadi hukum itu begitu. Jadi hukum itu kan dipandang sebagai tatanan yang benar secara formal. Karena hukum dipandang sebagai tatanan yang benar secara formal, maka akhirnya hukum menjadi tatanan yang berlaku secara empiris. Karena hukum menjadi tatanan yang berlaku secara empiris, maka ia mempengaruhi berbagai hal, seperti mempengaruhi pola keterarahan makna. Jadi maknanya itu diarahkan berdasarkan hukum. Kemudian struktur juga diarahkan. Hubungan sosial dan
perkembangan dari semua itu sepanjang zaman atau sepanjang sejarah. Para ekonom dan sosiolog sadar kembali tentang pentingnya hukum, terutama yang terkait dengan teori kepemilikan. Teori kepemilikan Weber dirancang dalam 3 fase, yaitu fase hukum, fase ekonomi, dan fase sosiologis. Saya ulangi, dan nanti kita bicara lebih detail. Teori kepemilikan Weber dirancang dalam 3 fase, yaitu 1 fase hukum, di mana Weber mendefinisikan kepemilikan atau properti dalam istilah sosio-relasional dan mengartikulasikan sejumlah tema yang akan dia kembalikan dalam pekerjaan beliau selanjutnya. Jadi fase hukum dalam konteks ini sedang bicara tentang teori kepemilikan Weber. Teori kepemilikan Weber dirancang dalam 3 fase, fase hukum, fase ekonomi historis, dan fase sosiologis. Dalam fase hukum, Weber mendefinisikan kepemilikan dalam istilah yang ia sebut sebagai sosio-relasional. Jadi hubungan sosial begitu. Dan mengartikulasikan sejumlah tema yang nanti akan dia kembangkan selanjutnya. Jadi dari konsep hukum itu nanti akan muncul berbagai tema-tema sosial. Kemudian fase kedua adalah fase ekonomi historis, di mana Weber mengartikulasikan narasi perubahan historis mendasar dalam hubungan sosial kepemilikan dengan menonjolkan karakter properti agraris dan karakter kontras properti komersial. Jadi dalam fase ekonomi historis ini, Weber bicara tentang perubahan historis yang mendasar, bicara tentang hubungan sosial kepemilikan, dia bicara tentang bagaimana kepemilikan agraris dan kepemilikan komersial. Ya, itu yang dibahas oleh Weber dalam fase ekonomi historis ketika bicara tentang kepemilikan. Kemudian dalam fase ketiga, fase sosiologis, Weber menggunakan 2 fase sebelumnya untuk mengartikulasikan teori kepemilikan sosiologi. Jadi ketika bicara tentang fase sosiologis, Weber menggunakan terminologi hukum, fase hukum. Dia juga menggunakan hal-hal yang berkaitan dengan kesejarahan. Dia bicara tentang hubungan sosial kepemilikan, dia bicara tentang properti agraris, properti komersial, dan sebagainya. Jadi ketika masuk ke fase sosiologis, sebetulnya dia sedang menggabungkan 2 fase sebelumnya, yaitu fase hukum dan fase ekonomi historis. Saya pikir demikian, sahabat-sahabat sekalian, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.